Alhamdulillahirrabbilalamin. Ihwafillah, Anda kembali di program Ustadz On Air 105,8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Masih bersama dengan Ustadz Ahmad Ridwan Bahrin MA dengan kajian tafsir Al-Quran. Ihwafillah rahimakumullah. Nah, kita akan dengarkan materi bersama dengan Ustadz Ahmad Ridwan Bahrin. Nah, Ustadz, kira-kira kita sore hari ini mengawali kajian tafsir Al-Quran ini dengan membahas apa, Ustadz? Kira-kira, Ustadz? Tapi insyaallah kita akan membahas paling awal sekali gitu dari tafsir al-isti'adah atau ada yang mengenal tafsir at-ta'awuz gitu. Jadi insyaallah kita akan dari awal sampai nanti kita selesainya lah kita bicara. Siap. Nah, kafilah, beliau akan membahas tentang tafsir ta'awuz yang bahkan insyaallah pada dihafal semua lah ya Ustadz ya. Ya. Mudah ya. Nah, kita pengen tahu nih yang sehari-hari kita sebut, yang kita lafalkan. Tapi ya kita ingin mendalami ikhwafillah agar tentu lebih berkah kemudian gitu ya, agar lebih memaknai, menjiwai gitu ya ketika kita melafazkannya dengan mempelajarinya. Insyaallah dengan Ustadz Ahmad Ridwan Bahrin MA. Kepada Ustadz Ahmad Ridwan Bahrin, tafadhol Ustadz untuk menyampaikan. Baik. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang paling awal yang harus kita baca atau sebagai pengawal dari semua kegiatan kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ada namanya al-isti'adah atau ta'awuz. Dan insyaallah semuanya dah hafal semua, bahkan dari anak kecil pun dah hafal semua gitu. Hanya saja ya mungkin karena ada sering hafal tadi itu, jadi kita anggap enteng gitu ya. Anggap biasa-biasa aja gitu. Iya. Nah, dengan begitu kami secara pribadi memang sempat tertarik juga gitu. Apa sih sebenarnya hikmah diperintahkan at-ta'awuz ini gitu, atau al-isti'adah gitu. Dan ternyata begitu dibuka di tafsir-tafsir ya, dan kita lihat juga bagaimana Nabi SAW menerapkan dalam kehidupannya, ternyata emang awal dari kesalahan kita ya kita meremehkan kalimat al-isti'adah ini. Kalimat al-isti'adah yang paling sering kita ucapkan adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, mungkin kalau tanya artinya tahu semua lah gitu ya. A'udzu billah minasyaitonir rajim lah, tahu semua gitu ya. Cuman bagaimana penerapannya nanti kita bahas itu. Tapi untuk mengetahui lebih dalam, jadi kita akan coba menempuh dua cara. Cara yang pertama adalah kita membahas secara bahasa dulu. Karena al-isti'adah ini kan dia berbahasa Arab, maka mau nggak mau kita gunakan bahasa Arab biar kita lebih paham gitu. Betul. Jadi apa fungsinya, dan bagaimana cara penerapannya ya kita akan membahas secara bahasa. Nah, nanti insyaallah kita akan perdalam dengan pendapat-pendapat para ulama melalui kitab-kitab tafsir atau pendapat-pendapat ulama yang lain, bagaimana cara penerapannya. Ikhwafillah rahimakumullah, al-isti'adah atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu itu adalah kata kerja. Jadi dalam bahasa Arab ini sekaligus kita belajar bahasa Arab lah ini. Siap. Karena memang bahasa Arab itu kata ulama mengatakan setengah dari agama kita. Jadi dengan memahami bahasa Arab maka setengah sudah kita paham agama kita. Bahkan ada ulama yang mewajibkan untuk belajar bahasa Arab karena Al-Quran dan hadis pakai bahasa Arab. Betul. Nah, ini sekaligus kita belajar bahasa Arab lah ini. Dari kosakata sudah kita pahami. A'udzu kita sudah paham bahwa a'udzu aku berlindung, atau karena dia kata kerja maka dia menunjukkan waktu. Nah, a'udzu ini kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang.
Jadi kalau kita artikan a'udzu, aku sekarang memohon perlindungan. Atau dia menunjukkan kata waktu senantiasa, istimroriyah, selalu gitu. Jadi kalau kita artikan a'udzu, aku senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Nah, dari bahasa saja di situ udah ada penekanan gitu ya. Jadi kalau kita memahami bahasa Arab, kenapa Allah mengajarkan kepada kita dengan kalimat a'udzu, menggunakan kata kerja al-mudhari bukan al-madi gitu, yang lampau gitu. Nah, artinya begitu pentingnya memohon perlindungan kepada Allah, bahwa kita diharuskan memohon untuk selalu berlindung kepada Allah. Makanya Allah menggunakan fiil al-mudhari ini. Jadi yang senantiasa, yang selalu gitu. Yang sekarang saya mohon berlindung kepada Allah, atau senantiasa saya mohon berlindung kepada Allah. Artinya jangan sampai sedetik pun kita untuk tidak berlindung kepada Allah. Gitu. Ya, ini kan perintah yang mengajarkan kepada kita, karena memang manusia ini makhluk yang lemah. Betul. Makhluk yang lemah, makhluk yang nggak punya kekuasaan sedikit pun, dan manusia ini punya musuh. Nah, ini yang perlu kita sadari. Jadi kalimat al-isti'adzah ini adalah kalimat yang memang Allah perintahkan kepada kita, fungsinya untuk senjata bagi kita. Karena kita tadi makhluk yang lemah, kita butuh tempat berlindung. Dan karena kita itu manusia adalah makhluk yang punya musuh, yang musuh kita itu tidak bisa kita lawan kecuali dengan memohon perlindungan kepada Allah. Nah, nanti kita lanjutkan siapa musuh kita gitu. Jadi dari sini aja, dari kata aja Allah sudah mengajar kepada kita bahwa kita harus memohon perlindungan kepada Allah. Karena menunjukkan kita lemah tadi ya Ustaz. Ya, karena kita lemah, artinya jangan sekali-kali untuk lengah gitu, lalai. Maka sadarilah kelemahan kita, dan mulai sekarang berlindunglah kepada Allah, selalulah meminta kepada Allah perlindungan, karena memang kita lemah dan kita mengakui kekuasaan Allah, bahwa Allah yang maha kuat, yang bisa melawan musuh kita. Jadi ini poin pertama, poin di kalimat a'udzu. Baik Ustaz. Nah, kemudian poin kedua adalah billah. Nah, di situ bi itu huruf jar, kemudian disambungkan dengan lafaz Allah, jar majrur billah. Ulama kita mengatakan bahwa di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita dimohon atau diwajibkan meminta perlindungan ini langsung kepada Allah. Jadi Allah tidak lagi menggunakan asmaul husnanya, tidak menggunakan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim atau nama-nama yang lain, tapi Allah langsung mengajarkan kepada kita langsung kepada billah, menyebut nama Allah langsung. Artinya di situ ada ada keagungan yang melebihi yang lainnya, bahwa kita itu berlindung betul-betul di tempat yang betul-betul posisi yang pas kita berlindung di situ gitu. Nah, setelah itu Allah menjelaskan dari apa kita berlindung gitu. Jadi a'udzubillah minasyaiton. Nah, jadi kita dimohon kepada Allah untuk berlindung kepadanya dari syaitan. Nah, syaitan ini secara arti dia adalah diambil dari kata syaitana. Syaitana itu artinya ba'id an rahmatillah, artinya jauh dari rahmat Allah, atau dia
kalau saya lebih mengatakan itu karakter gitu ya. Karena makhluk yang Allah ciptakan ini kan manusia, manusia, kemudian malaikat, kemudian setan, jin. Nah, di sini kekeliruan kita gitu. Kita nganggap setan itu makhluk gitu ya. Emang dia makhluk, tapi sering juga nanti diartikan tidak makhluk gitu. Karena setan itu dia lebih karakter gitu ya. Makanya ulama mengatakan dia adalah karakter yang buruk atau karakter yang jelek. Apakah nanti itu dari jin atau dari manusia? Maka dijelaskan di surat An-Nas itu kan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang suka membuat orang was-was, yang mengganggu manusia. Apakah dia itu dari jin atau dari manusia? Nah, artinya setan di sini itu karakter gitu ya. Sifat yang buruk yang harus kita jauhi gitu. Apakah memang nanti itu dia jin yang nggak nampak, atau dia manusia? Bisa tuh manusia teman dekat kita, atau mungkin istri kita, atau mungkin suami kita, atau mungkin anak kita gitu. Contoh kecil gini, begitu kita punya teman gitu ya, kita punya teman nongkrong, ngopi bareng, begitu azan dengar Allahu Akbar, di situ pasti ada kedengaran itu, kata teman, udahlah tanggung nih ngopinya nih. Nah itu baik terus ngopi apa ke sholat gitu kan ya. Tapi kalau memang dia punya karakter baik, tinggalkan dulu kopi, lari ke sholat gitu. Tapi kalau dia punya karakter jelek, udah lanjutlah ngopi gitu ya, sholat nanti aja lanjut gitu. Nah itu artinya itu bagian dari setan juga gitu. Secara perilaku. Ya secara perilaku menunjukkan bahwa dia adalah jauh dari rahmat Allah gitu. Itu sering gitu kan. Atau dalam rapat aja lah ya, kita anggap kan. Padahal rapat itu memang bentar lagi selesai gitu kan. Udah tanggung ini kita sholat, selesaikan dulu rapat gitu ya. Padahal udah mau qomat gitu kan. Nah kalimat itu tanggung menyelesaikan rapat ini dengan sholat mana yang baiknya gitu kan. Padahal kan kita diperintahkan sholat tepat waktunya. Betul. Nah sementara rapat itu bisa ditunda setelah sholat sebenarnya gitu ya. Nah tapi kalau karakter itu mungkin sekali nggak apalah. Tapi kalau 2 kali, 3 kali atau bahkan sering gitu ya, sampai mungkin akan jadi suatu kebiasaan. Ini yang harus kita hindari gitu. Artinya dia karakter yang memang buruk gitu. Nah kita lebih sering mengatakan ini dasar setan gitu ya. Lebih ke nggak nampak gitu ya. Padahal yang sering berperan itu sebenarnya yang nampak sebenarnya itu. Cuma kita karena kita entah malu atau memang kita nggak tahu, kita nggak mengatakan lo setan lo gitu. Tapi mungkin karena nggak tahu atau apa gitu ya. Kita lebih menyalahkan yang nggak nampak itu gitu. Akhirnya udah kita lengah aja gitu. Betul. Disinilah Allah mewajibkan kepada kita memohonlah perlindungan kepada Allah yang Maha Kuat, yang bisa mengalahkan musuh kita, yaitu musuh kita adalah karakter yang memang nggak baik gitu, yang selalu menggoda kita untuk jauh dari Allah gitu. Nah di sinilah nanti itu fungsi kenapa al-isti'adah itu wajib dan harus kita pahami dan harus kita ucapkan terus menerus gitu. Karena tadi kita punya musuh gitu. Bukan hanya berlindung dari jinnya sendiri gitu Ustaz ya, tapi karakter kitanya yang mungkin kalau jin itu bisa marah, mungkin marah sama kita kali ya gitu ya. Kita sering katakan dasar ini jin goda, padahal kata jin belum tentu yang goda gitu kan. Karena tadi kalau kita lihat penciptaan manusia pun, karena manusia itu punya potensi jelek kan ya. Jadi manusia itu kata Allah itu kan manusia itu bal yuridu liyabjura amamahu gitu. Di surah Al-Qiyamah itu bahkan manusia itu senantiasa sering atau suka melakukan hal-hal yang fajir atau hal-hal yang dosa untuk terus menerus gitu. Punya kecenderungan itu ya. Nah, artinya manusia sendiri punya kecenderungan, punya potensi untuk jelek gitu. Bahkan di surah
di surah Asy-Syams kita Allah kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia diberikan dua potensi ketakwaan baik dan potensi fujur jelek ya. Ya. Nah, siapa yang menghidupkan potensi baiknya ini maka dia beruntung. Betul. Tapi siapa yang menghidupkan potensi jeleknya ini maka dia merugi. Nah, lagi-lagi kita nyalahkan ini deh setan mulu gitu kan, setan yang gak nampak gitu kan ya. Padahal kita sendiri punya potensi untuk jelek gitu ya. Makanya sampai-sampai Nabi mengerem ya. Jangan sampai mencari teman yang nanti teman itu mengajak untuk jelek, karena memang manusia itu punya potensi jelek gitu ya. Nanti kalau namanya jelek temu jelek ya makin jelek lah dia gitu kan. Lagi, Nah, untuk itulah kenapa Allah mengajarkan kepada kita adanya kalimat al-isti'adzah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi itu secara bahasa. Nah, terakhir kata ar-rajim. Ar-rajim itu dari kata rojama atau rajmun, atau kalau orang Melayu bilang dirajam gitu ya. Dilempar. Nah, jadi kenapa dilempar itu karena memang kita harus melempar setan itu. Nah, mungkin kalau dia kelihatan ya kita bisa lempar dia dengan benda kelihatan, dengan batu, dengan kayu itu. Tapi kalau dia nggak kelihatan, kan yang nama jin nggak kelihatan. Ya. Terus karakter nggak kelihatan. Mungkin di depan kita penampilannya itu, wah ini orang ini pakaiannya Islami benar gitu ya, menutup aurat semuanya gitu ya. Bukan berarti menutup aurat itu salah gitu. Ya. Cuman terkadang kita tertipu juga dengan penampilan, sehingga kita menganggap orang itu baik terus gitu ya. Dengan indikator penampilan tadi ya, Ustaz, ya. Padahal di dalam dirinya itu ada juga potensi kejelekan gitu ya. Artinya menutup aurat itu wajib. Ya. Tapi tatkala ada orang yang menutup aurat kemudian dia itu mengajak kita untuk menjauh dari Allah, nah berarti di dalam dirinya ada karakter yang tidak baik. Nah, pada situ berarti cepat-cepatlah kita memohon perlindungan kepada Allah tentang siapakah dia itu sebenarnya gitu. Karena kita nggak tahu gitu kan. Kita hanya tahu lihat zahirnya aja. Kita nggak tahu di dalamnya dia. Nah, itu sering terjadi. Atau yang sering terjadi sekarang itu katanya wanita muslimah dinikahi dengan laki-laki yang katanya baik, dia bahkan berjanji untuk masuk Islam. Begitu udah masuk Islam, udah nikah, udah punya anak satu, akhirnya dia itu kembali ke agamanya. Nah, tinggal pilih mau ikut saya atau saya ceraikan. Nah, artinya kan karakter awalnya itu bagus dia. Bagus ya. Nah, begitu udah akhirnya, karena kan kita nggak tahu nih kejadiannya itu kan kita nggak tahu 5 menit atau 1 jam atau 1 hari atau 1 pekan atau 1 tahun berikutnya, kita nggak tahu itu. Tidak ada yang bisa memprediksi, Ustaz ya. Nggak ada yang tahu. Makanya yang tahu itu hanya Allah kan. Allah, betul. Allah yang tahu apa yang akan terjadi gitu. Maka kata Allah itu kan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang jiwa pun yang akan tahu terjadi besok itu apa. Bahkan detik depan itu kita nggak tahu. Betul. Nah, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita, ya mau nggak mau kita ya harus serahkan kepada yang Maha Tahu. Karena Allah lah yang Maha Tahu. Nah, kita maka tadi a'udzubillah, ya Allah, aku senantiasa berlindung kepada Engkau yang Maha Tahu, yang Maha Kuat, yang Maha mengatur semuanya. Apa yang terjadi setelah ini aku serahkan gitu. Kalau memang baik ya kita mohon baik, kalau menjelek kita mohon kebaikan dari kejelekan itu gitu. Nah, itu awal dari yang akan kita bahas ini secara bahasa. Makanya kenapa pentingnya kalimat ta'awuz. Ini secara pengantar bahasa. Nah, nanti kita bahas secara tafsir. Di sini ana akan sajikan ada beberapa tafsir, di antaranya tafsir Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, dan tafsir Ibnu Katsir. Jadi di antara tafsir lain juga banyak membahas tentang kalimat al-isti'adzah ini. Siap. Jadi semakin kita perbanyak referensi,
maka semakin dalamlah pemahaman kita tentang hikmah kenapa al-isti'adah ini harus kita baca dan terus baca, dan juga kenapa juga Allah menggunakan kata kerja al-mudhari yang menunjukkan waktu yang terus menerus gitu. Bahkan di sini kata beliau, Nabi saja, kata Imam Ibnu Katsir, ini kan Nabi kan hamba Allah yang sudah maksum ya, yang sudah dijaga oleh Allah. Tapi kata sahabat, aku sering mengikuti Nabi sholat, dan aku melihat Nabi itu sebelum memulai sholat itu beliau mengucapkan takbir, kemudian beliau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, Nabi sendiri yang maksum, yang dijaga oleh Allah, beliau tetap mengajarkan kepada kita untuk terus mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan beliau tidak hanya beliau juga menyuruh untuk sahabat-sahabat yang lain untuk selalu mengucapkan itu. Nah, ini saking pentingnya kalimat ta'awuz. Ikhwanifillah rahimakumullah. Baik, kita akan coba. Tapi kita bisa jeda dulu Ustaz ya. Nanti siap. setelah itu kita akan bahas secara lebih lengkap ya pembahasan mengenai al-isti'adzah tadi bersama dengan Ustadz Ahmad Ridwan Bahrin. Masya Allah ikhwafillah, bahwa memang mudah-mudahan senantiasa begitu menjadi kebiasaan kita menyebut ta'awuz tadi, di mana memang itu penting ikhwafillah sebagai cara kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan ikhwafillah. Nah, Ustadz Ridwan, sebelum dilanjutkan tadi menarik, saya pernah juga mendengar tadi Ustadz juga sampaikan bahwa kalimat ini memang harus senantiasa dilafalkan begitu, diamalkan begitu dalam kondisi apapun. Nah, kalau misalnya ada orang Ustadz yang memang khusus begitu di momen-momen tertentu saja yang mengamalkan ta'awuz ini, misalnya ketika sedang dalam ketakutan, dalam keadaan mencekam. Nah, yang seperti itu tuh bagaimana Ustadz? Apakah memang lebih dianjurkan itu disebut begitu dalam kondisi yang terdesak dalam tanda kutip begitu Ustadz? Silahkan Ustadz. Baik. Ini yang mau kita bahas melalui pendapat para ulama. Siap. Sekalian Ustadz. Jadi langsung sekalian aja lah. Ini untuk pertama, Anda akan bacakan untuk kita semua tafsir Imam Al-Qurtubi. Jadi pembahasan al-isti'adzah menurut Imam Al-Qurtubi ini ada isnata asyrata mas'alah. Ada 12 masalah. Jadi saking dalamnya menurut beliau dan saking pentingnya al-isti'adzah ini, beliau membahas sampai 12 pembahasan di kalimat al-isti'adzah ini. Yang pertama adalah bahwa al-isti'adzah ini adalah perintah Allah, kata beliau. Perintah Allah pada saat membaca Al-Quran. Karena dalilnya itu surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ai idza aradta an taqra. Jadi apabila engkau mau baca Quran, maka mulailah dengan al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi hikmahnya kenapa kita diperintahkan membaca al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada saat membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Yang membacanya itu mendapatkan pahala karena dia ibadah kan? Masya Allah. Nah, di antara kekuatan syaitan itu, dia selalu menggunakan kekuatannya agar kita ini, manusia ini, untuk tidak baca Quran. Kita sering gitu ya, begitu mau ambil mushaf aja, udah mulai lah itu. Padahal mushaf itu depan mata gitu. Betul. Atau mushafnya di HP-nya gitu di ya. HP ada aplikasinya. Jadi mushaf itu begitu buka aplikasi Quran kan? Iya. Teng. Allah.
ini mau buka Quran apa buka WhatsApp dulu ini. Muncul notifikasi jadi. Nah, ini kan. Nah, di situ udah mulai tuh. Mulai ya. Makanya harus kuatkan itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca lagi. Iya. Begitu baca, teng, ada lagi nih. Nah, udah baca lagi gitu. Ya, karena tadi syaitan itu ingin kita tuh putus untuk tidak membaca Al-Quran. Makanya tadi katanya setiap mau baca Quran wajib. Makanya mengatakan wajib. Wajib untuk mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena jangan sampai kita putus membaca Al-Quran. Karena kalau sampai putus kan berarti kita merubah artinya jadinya. Atau kita baca apa? Alhamdulillah. Putus berarti kan? karena tadi entah karena apa WhatsApp lah atau apalah gitu kan. Nah, itu berarti ada sesuatu yang mengganggu kita gitu. Betul. Atau mungkin kalau bentuk mushaf itu kan begitu kita buka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mulailah nguap gitu kan ya. Iya. Baru bismillah udah mulai nguap gitu ya. Betul. Allah. Begitu lanjut lagi ayat pertama alif lam berat amat gitu. Baru coba alif lam udah berat kayak gitu. Iya. Nah, itu belum satu halaman gitu. Jangan kan satu juz ya, satu halamannya belum. Itu udah mulai begitu banyaknya godaan gitu. Betul. Nah, kata beliau yang pertama adalah perintah Allah untuk selalu membaca auzubillahi minasyaitonirrajim pada saat membaca Al-Quran. Jadi ini harus tuh, karena jangan sampai niatnya terus baca Quran katakan one day one juz katanya niatnya melulu yang ada gitu ya, tapi nggak ada praktek-prakteknya gitu. Iya. Nah biar bisa praktek, makanya sering-seringlah mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim sehingga target kita bisa tercapai. Mungkin dia udah target pada asar ini bacanya 2 halaman gitu ya. Ya udah gak apa, 2 halaman tapi selesai. Jangan 2 halaman tapi begitu dengar bunyi ada notifikasi WhatsApp baru 5 ayat udah berhenti gitu kan. Jadi enggak sampai targetnya gitu. Nah, makanya kalau udah gitu cepat-cepat baca ta'awuz, selesaikan dulu gitu. Dan jangan juga target terlalu tinggi. Artinya ada maunya sekali duduk ini 1 juz gitu ya. Wah, itu udah ketawa setan itu. ini pasti mainan berarti ini kan. Artinya target biasa-biasa aja tapi tercapai gitu. Betul. Nah, yang kedua kata beliau ini adalah sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi kata Imam Al-Qurtubi itu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pada rakaat pertama itu dari sholat itu beliau selalu membaca ta'awuz di rakaat pertama. Di rakaat pertama itu beliau bahkan mensunnahkan untuk membaca ta'awuz. Baca Al-Fatihah itu sholat. Jadi bukan baca di luar tapi membaca sholat. Nah, Imam Malik tidak menganggap sunnah itu. Beliau hanya menganggap sunnah kalau dia tuh sholat sunnah aja gitu. Tapi beliau menganggap sunnah kalau pada saat qiyamul Ramadan. Nah, ini beda-beda pendapat para imam kita gitu. Artinya saking pentingnya ta'awuz ini di dalam sholat, ada di antara imam kita yang menganggap ini adalah sunnah gitu. Artinya jangan sampai sholat kita itu terputus dikarenakan godaan-godaan bisikan-bisikan yang lain gitu. Betul. Bahkan di sebuah hadis itu Nabi jelaskan apabila kita udah takbir, ini sering ini Allahu Akbar, mulai itu kunci mobil aneh di sana ya. Tadi pulpen kayaknya di sana di tempat itu. Itu terbang kemana-mana. Ya terbang kemana-mana pikiran itu. Nah kalau gitu kata Nabi ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dia itu berudah sedikit ke sebelah kiri. Bukan berudah. Kalau sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ada temannya di kiri kasihan gitu ya. Artinya jangan sampai pikiran melayang lebih jauh gitu. Nah karena itu udah godaan syaitan itu. Karena
syaitan itu begitu azan dia kabur. Nah, begitu udah selesai qomat dia datang lagi, ya, mulai menggoda manusia. Makanya ada di antara kita, bahkan kita pun sering begitu tanya tadi imam baca apa ya? Oh iya, baru ingat gitu ya. Atau imam ini rakaat keberapa gitu ya? Ini berarti kita sudah digoda oleh syaitan. Nah kalau gitu ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ucapkan sekedengar kita aja. Jangan juga nyaring gitu artinya. Karena untuk kita kan, jangan sampai pikiran kita kemana-mana, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan ta'awuz itu. Nah kemudian ketiga, kata Imam Qurtubi bahwa kalimat ta'awuz ini bukan bagian Al-Quran, karena memang dia bukan ayat Al-Quran, tapi nanti diambil dari surah An-Nahl. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Karena tidak tercantum di awal al-isti'adzah itu nomor ayat gitu. Artinya dia bukan dari Al-Qur'an. Meskipun dia itu wajib untuk dibaca, tapi dia bukan bagian Al-Qur'an. Hanya saja tadi kewajiban itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala agar pada saat kita baca Al-Qur'an itu jangan terputus gitu. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan bahwa Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya dari Jabir Ibnu Mut'im bahwa Jabir ini sahabat Rasulullah radhiyallahu an melihat Rasulullah SAW. Nah ini kata Jabir radhiyallahu an, ra'a Rasulullah SAW yusalli salatan faqala Amr, kemudian Amr mengatakan la adri ayyus shalah, aku enggak tahu salat apa gitu. Tapi aku hanya tahu bahwa Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira 3 kali. Kemudian alhamdulillah katsira 3 kali. Wa subhanallahi bukratan wa asila 3 kali. Nah, kemudian Rasulullah mengucapkan a'udzu billahi minasyaiton min nafkhihi wa nafathihi wa hamzihi. Jadi di dalam Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah jelaskan bahwa Rasulullah itu terbiasa dengan memulai salatnya itu mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kemudian di pembahasan yang kelima, para ulama berbeda pendapat tentang apakah dijaharkan atau disirkan pengucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu. Dipelankan atau dikeraskan? Ya, apakah dipelankan atau dikeraskan? Ya. Cuman rata-rata mengucapkannya itu sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau memang udah kedengaran ya udah berarti segitulah yang kita baca gitu. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, bahwa kalimat al-isti'adzah ini ada yang mengatakan sebab turunnya itu dia pada saat sholat. Jadi pada saat sholat itu diwajibkan, maka kalimat ta'awuz pun diwajibkan. Nah, yang ketujuh kata beliau bahwa ada yang mengatakan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu tidak hanya pada awal membaca Al-Qur'an. Biasanya di awal. Biasa di awal. Tapi kata beliau setelah membaca pun itu juga disunahkan. Nah, kenapa? Nah, kata beliau, dan di antara juga pendapat Ibnu Katsir itu lidaf'il ijab,
biasanya kita setelah melakukan kebaikan atau setelah membaca Al-Quran, itu terbesit di pikiran kita atau di hati kita ada namanya kekaguman, ya. Rasa bangga, Ustaz. Rasa bangga. Nah, jangan sampai rasa bangga ini lari kepada ketakaburan, Ya kan? Kesombongan. Bagus tilawah aneh ini. Sudah nyampe target nih. Sudah sampai target nih. Coba kalau dia itu mana sampai target dia? Itu kan. Kalau udah sampai istihza atau mengatakan, ente gak selesai, aneh udah selesai ini. Itu berarti kena lagi perangkap, berarti kan? Iya. Artinya tidak hanya sebelum baca Al-Quran, tapi juga setelah baca Al-Quran pun mengucapkan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai kita kena perangkap ke berikutnya, gitu. Sombong lah atau riya. Habis baca Quran, saya pilo aneh habis baca Quran cepes. Gitu. Itu kan. Atau habis sholat kan, sholat selfie di depan masjid, aneh habis sholat ini gitu. Alhamdulillah. Gitu. Itu ya memang sekarang zamannya zaman media sosial, ya kan ya. Cuma jangan sampai selfie kita itu tujuannya itu untuk riya, gitu kan, atau sum'ah gitu, atau panggil orang yang butuhkan gitu kan. Ini tolong terima nih, kita selfie ya kan. Ini dan nyerahkan ini bantuan kan. Itu ya berarti harus sering mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Kalau tidak hati-hati bisa jatuh ke situ ya, Ustaz. Ya, makanya tadi kata ulama mengatakan al-isti'adzah itu tidak hanya sebelum, tapi setelahnya pun juga diwajibkan. Karena tadi jangan sampai jatuh kepada ketakaburan, riya, sum'ah, sombongan. Nah, sekarang peluang untuk melakukan dosa itu sangat-sangat gampang sekali. Apalagi ada handphone ini kan. Alhamdulillah ya. Ya tadi bangun malam, yang lain pada nggak tahu semuanya, sepi. Ada godaan itu di-upload ya, kan. Alhamdulillah, Anda sudah bangun malam ini. Gitu. Apa maksudnya gitu kan itu? Atau habis baca Quran kan, alhamdulillah, Anda udah khatam 1 juz. Gitu kan. Apa maksudnya gitu kan? Yang lain gimana nih? Yang lain gimana nih? Motivasi, cuman kan ada sedetik ya, ada sekecil apapun gitu ya. Kata Nabi kalau ada sebiji zarrah minal kibr, kesombongan, itu tidak akan masuk surga gitu ya. Nah, jadi ada sedikit sebiji zarrah untuk riya tadi itu kan, pasti ada gitu. Zaman sekarang paling gampang sekali untuk bikin dosa gitu kan. Makanya artinya kalau kita mau meniru ulama kita dulu itu, ada seorang dermawan yang hidup di zaman dulu itu, dia selalu berimpak pada saat orang tidur, dia antarkan barang itu di depan rumah orang itu belum tahu, kemudian dia pergi, nah orang itu bangun, nggak tahu siapa yang antarnya. Sekarang kan terbalik. Sekarang dia berusaha dulu mengundang semua wartawan, mengundang semua media. Ini aneh lagi mau mengeluarkan ini harta aneh atau kelebihan aneh gitu kan. Artinya jauh sekali dengan amal baik para sahabat dulu gitu. Artinya dengan ada kemudahan sekarang itu, kadang kita sering terperangkap dengan khutuwati syaitan ya, langkah-langkah syaitan itu. Nah, ya semoga aja dengan baca auzubillahi minasyaitonirrajim setelah melakukan amal baik, itu mengerem kita gitu ya. Lebih sensitif ya, Ustaz ya. Lebih mengerem bahwa betul-betul amal baik yang kita lakukan itu betul-betul ibtigha'i wajhillah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho Allah gitu, bukan mau viral atau mau diketahui oleh orang kan. Nah, makanya sering-seringlah mengucapkan kalimat auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Nanti akan terasa sendiri Ustaz ya. Ya untuk semua kita lah, aneh, antum semuanya gitu ya. Yang bergerak baik itu bergerak di bidang dakwah pun ini lebih hati-hati juga ya. Aneh menasihat diri aneh dan tetap kawan-kawan lah gitu ya. Artinya kayak yang sering memposting foto-foto bantuan itu, ya kita juga menjaga kehormatan yang diberi, dan juga menjaga diri kita jangan sampai kita jatuh kepada riya atau sombong. Alhamdulillah target aneh impak 5 ton beras bulan ini berhasil gitu. Nah itu
jangan sampai kebawa di situlah gitu. Artinya ya lakukan dengan proporsional, dengan niat betul-betul lillahi ta'ala, dan sering-sering mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum dan setelah melakukan amal baik. Tidak hanya baca Quran ya. Setelah salat begitu juga. Habis salat ucap lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai habis salat langsung buka HP, langsung angkat selfie gitu ya. Atau yang nanti mau umroh, itu sering itu. Yang katanya apa, Ka'bahnya di mana, doanya di mana, fotonya di mana gitu kan. Sekarang main editan sekarang gitu kan. Nah, itu lebih parah lagi gitu ya. Bagi bukan hanya ria, bukan semua, tapi udah bohong, udah kelebihan gitu kan. Iya. Nah, itu nauzubillah min dzalik gitu. Artinya betul-betul kita berharap amal baik yang kita lakukan diterima oleh Allah dan jauh dari langkah-langkah syaitan yang selalu menjerumuskan kita. Nah, ini baru yang ketujuh ini. Iya, tapi sayang waktu kita tadi. Iya. Jadi mungkin closing statement nanti kita sambung nanti. Ya mungkin untuk pertemuan pertama ini, ikhwani fillah rahimakumullah, artinya kita belum selesai membahas pendapat para ulama yang kalau kita bahas itu semakin asik dan semakin menambah semangat kita untuk mengucapkan kalimat auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini mengajak untuk kita semua mulai sekarang membiasakan diri ya. Biasakan diri untuk sebelum bergerak, pertengahan bergerak, pada saat bergerak, setelah bergerak. Nah, itu selalu mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim karena kita punya musuh. Dan insya Allah dengan izin Allah yang bisa mengalahkan musuh kita itu hanya Allah. Jadi ini sekali lagi Anda mohon maaf kalau memang ada yang belum kita sampaikan. Nanti kita lanjut pekan depan. Semoga Allah memberikan terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ridwan yang sudah hadir mengisi kajian di program Ustadz On Air ini. Memang sayang sekali waktunya sudah habis ya ikhwafillah, namun menarik, seru sekali pembahasannya karena memang sangat relate ya atau berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi insya Allah kita akan sambung pekan depan insya Allah kalau ada waktu ya, ada kesempatan kita akan bergabung lagi bersama dengan Ustadz Ahmad Ridwan Bahrin di pekan depan ya Ustadz, hari Selasa di jam 4 ya, 1 jam dari jam 4 hingga jam 5 sore hari nanti. Sekali lagi jazakallah khair Ustadz Ahmad, Ustadz Ahmad Ridwan yang telah berbagi di sore hari ini dan juga ikhwafillah rahimakumullah telah mendengarkan kajian di sore hari ini. Kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.